Visi SD Patra Dharma 1. Cerdas, berakhlak mulia, beramal, berwawasan lingkungan, mewujudkan pendidikan berkarakter bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan Bu Wiwi, guru kelas 4. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2. Keragaman makhluk hidup di lingkunganku. KD mengidentifikasi karakteristik ruang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Keragaman makhluk hidup di lingkunganku. Bersama orang tua kalian di rumah, tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya dalam kehidupan sehari-hari. Hewan langka di Indonesia. Sumber daya alam yang tersedia harus dimanfaatkan dengan bijaksana. Pemanfaatan sumber daya alam yang semena-mena dapat merusak keseimbangan lingkungan. Akibatnya, sumber daya alam tersebut akan punah dan akhirnya langka. Salah satu contoh sumber daya alam yang punah di Indonesia adalah jenis hewan. Kepunahan ini disebabkan oleh pemanfaatan hewan yang berlebihan. Misalnya orang berburu hanya untuk kepentingan pribadi. Selain perburuan liar, kelangkaan hewan dapat dipengaruhi oleh faktor berikut ini. Yang pertama, hewan tidak dapat beradaptasi lagi karena adanya perubahan dan perusakan alam, baik secara alami ataupun oleh kegiatan manusia. Kedua, hewan sulit mendapatkan makanan. Ketiga, tingkat reproduksi rendah. Keempat, tindakan manusia yang berlebihan memanfaatkan hewan. Adapun hewan-hewan langka yang ada di Indonesia antara lain orangutan dari Kalimantan. Yang kedua, harimau Sumatera. Yang ketiga, komodo dari NTT. Yang keempat, burung jalak Bali. Yang kelima, badak Sumatera dan badak Jawa. Yang keenam, gajah Sumatera. Yang ketujuh, kanguru body boy dari Papua. Yang kedelapan, anoa dari Sulawesi Tenggara. Yang kesembilan, macan tutul dari Jawa. Yang ke-10, burung cendrawasih dari Papua. Tugas kita sebagai masyarakat Indonesia adalah memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang hewan apa saja yang termasuk langka. Membantu pemerintah menjaga dan melestarikan satwa yang dilindungi tersebut dengan tidak menangkap, memelihara, membeli
secara liar dan menjualnya atau memanfaatkan bagian hewan tersebut untuk keuntungan pribadi. Karakteristik lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita terdiri atas makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Contoh makhluk hidup: manusia, hewan, tumbuhan. Contoh makhluk hidup: makhluk tak hidup, batu, tanah, air, udara. Sekumpulan manusia yang mendiami wilayah tertentu dinamakan masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat hubungan antar manusia dan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita dapat berupa lingkungan masyarakat desa dan lingkungan masyarakat kota. Ciri-ciri atau karakteristik lingkungan masyarakat desa meliputi sering menggunakan bahasa daerah masing-masing, kemudian mementingkan kepentingan bersama, gotong royong, kerja bakti, kemudian menjaga kerukunan. Kehidupannya tradisional, masih terjaga norma kesopanannya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar secara langsung. Kemudian, ciri-ciri lingkungan masyarakat kota meliputi berikut ini. Pendidikannya maju, selalu membutuhkan orang lain. Jadi misalnya harus punya pembantu, harus punya sopir, harus punya satpam. Kemudian tidak percaya hal-hal seperti mitos. Cara berpikir lebih rasional dan logis. Tidak terikat dengan aturan adat. Kehidupannya sudah mengikuti budaya barat. Nah, demikian pelajaran hari ini anak-anak. Semoga anak-anak jelas. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan adalah milik saya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.